Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berkata, "Lamma nazalat ayatu sadaqati." Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Qur'an tentang sedekah. Bagaimana reaksi para sahabat ketika diturunkan ayat tentang sedekah? Maka Abu Mas'ud mengatakan, "Kunna nuhamilu ala dhuhurina." Maka kami seluruhnya atau kami para sahabat berusaha untuk bekerja dengan punggung-punggung kami, ya, sebagai kuli panggul. Kami bekerja dengan punggung-punggung kami, menggunakan punggung-punggung kami untuk mencari rizki, agar dengan rizki tersebut bisa menjadi bagian dari orang yang bersedekah. Subhanallah, subhanallah. Para sahabat bersungguh-sungguh, mereka walaupun harus menjadi kuli panggul guna mendapatkan harta yang bisa mereka sedekahkan. Faja'a rajulun fatasaddaqa bi syai'in katsirin. Kemudian setelah itu datanglah orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan, harta yang berlimpah, dan dia mensedekahkan hartanya dengan harta yang banyak. Masya Allah. Jadi keikhlasan itu letaknya adalah di dalam hati kita. Tidak masalah seseorang menampakkan amalnya di hadapan manusia ketika memang sudah dipastikan, ketika memang dia bisa menjaga keikhlasannya dan juga ingin memberikan contoh bagi yang lainnya. Disebutkan oleh Uqbah bin Amr ini, orang kaya di zaman Nabi Muhammad SAW, mereka menginfakkan hartanya yang banyak di jalan Allah Subhanahu wa taala ketika mereka mendengar ayat perintah tentang sedekah ini. Faqalu mura'in. Maka pasti amal apapun yang kita lakukan akan mendapatkan tanggapan dari manusia yang ada di sekitar kita. Dan di antara tanggapan yang diungkapkan oleh manusia di sekitar kita adalah celaan atau cercaan. Sebagaimana orang-orang yang hidup di zaman Nabi Muhammad SAW, mereka sebagiannya mencela. Itu tepatnya yang dikatakan oleh para ulama, mereka ini adalah orang-orang munafik yang pada hakikatnya mereka tidak bisa beramal. Yang mereka bisa lakukan hanyalah mencela orang-orang yang beramal. Orang-orang munafik ketika itu mengatakan terhadap orang-orang yang beramal dengan bersedekah dengan harta yang banyak, mereka berkata, faqalu mura'in. Ini orang-orang kaya membawa harta yang banyak karena riya, ingin disebut muhsinin, ingin disebut dermawan dan seterusnya. Masya Allah. Ini diantara tanggapan yang akan didapati oleh orang-orang kaya yang mensedekahkan hartanya yang banyak. Tapi janganlah hal ini menjadikannya berhenti bersedekah. Pertahankanlah keikhlasan. Komentarnya tidak mempengaruhi amal kita ketika kita memang ikhlas di dalam mensedekahkan harta yang banyak tersebut. Wa ja'a rajulun akhar fatasaddaqa bisa'in. Kemudian tidak sampai di situ, orang-orang miskin pun bersedekah. Orang-orang yang tidak memiliki kelebihan kebanyakan harta pun mereka tidak luput dari amal sedekah ini. Mereka pun bersedekah dan membawa satu sok, yakni membawa harta yang sedikit dari apa yang mereka miliki. Masya Allah, orang miskin, orang yang hidup pas-pasan, bersedekah dengan harta yang pas-pasan pula, mereka pun tidak luput daripada komentar orang-orang munafik. Faqalu innallaha laghaniyun an sa'in hadza. Maka orang-orang miskin, orang-orang yang memiliki keterbatasan harta kemudian tetap bersedekah walaupun dengan harta yang sedikit, mereka pun dikomentari. Saat itu mereka, orang-orang munafik berkata, pada saat itu mereka berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, tidak membutuhkan kalau cuma satu sok. Masya Allah. Untuk orang-orang yang bersedekah dengan harta yang sedikit karena memang dia bagian dari orang-orang yang tidak mampu atau orang yang hidup pas-pasan, maka antum tak perlu bersedih.
antum tak perlu risaukan ucapan orang-orang yang ucapan-ucapan yang tidak baik yang keluar dari mulut-mulut orang yang tidak baik, dari orang-orang munafik, yaitu yang meremehkan amalan antum. Wallahi, dalam sebuah hadis yang lain Nabi katakan, kalaulah setengah butir kurma saja bisa melindungi kita dari api neraka, maka tidak perlu kita risaukan ucapan-ucapan yang meremehkan amalan kita, sedekah kita. Terus bersedekah dengan apapun yang antum miliki walaupun hanya sedikit. Maka dengan sebab komentar orang-orang munafik ini, Allah Jalla wa'ala menurunkan firman-Nya di dalam Al-Quran dalam surah Taubah ayat ke-79. Alladzina yalmizuna al-muttawwi'ina minal mu'minina fi sadaqati walladzina la yajiduna illa juhdahum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang munafik, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah yang langsung bilang mereka itu adalah orang-orang munafik. Orang munafik pekerjaannya adalah mengomentari amalan-amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia. Padahal pada hakikatnya mereka tidak bisa beramal, walaupun kecil, walaupun sedikit. Allah yang menyebut mereka munafik, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang munafik. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang mencela orang-orang yang beriman, yang memberi sedekah dengan apa adanya, dengan sukarela, dengan harta yang dimilikinya, dan juga mereka mencela orang-orang beriman yang bersedekah dengan sekedar kemampuannya saja, kesanggupannya saja. Yang besar pun dicela, yang bersedekah dengan yang besar pun dicela, yang bersedekah dengan yang kecil pun dicela. Taib, ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi dari ayat atau dari hadis yang kita sampaikan ini dan ayat yang disampaikan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah pelajaran buat kita agar kita tidak lemah di dalam beramal karena komentar-komentar yang tidak baik tertuju kepada amal yang kita lakukan, dan tidak perlu dibalas dan tidak perlu dikomentari pula orang yang mengomentari tidak baik untuk kita. Ketika kita memang sudah ikhlas, kita doakan semoga Allah taala memberikan ampunan buat orang-orang yang memiliki sifat seperti ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.